Studio Perancangan dan Pembangunan Kota merupakan aplikasi sekaligus muara beberapa mata kuliah dasar yang telah diberikan sebelumnya. Tahun ini, mata kuliah Perancangan dan Pembangunan Kota dilakukan secara online karena kondisi yang belum memungkinkan apabila dilakukan secara offline. Berbagai tahapan dan analisis telah kami lewati, mulai dari tahapan mencari input berupa data primer, data sekunder, peraturan perundang-undangan, literatur, hingga kepada proses analisis seperti analisis rancang, analisis pembiayaan, dan analisis pengelolaan, sehingga menghasilkan output berupa produk rancangan lengkap dengan perhitungan pembiayaan dan skema pengelolaan. Kami berharap hasil dari analisis kami dapat menjadi pegangan bagi pengguna, panduan bagi perizinan, panduan bagi pembangunan, serta akan dilakukan pengkajian setiap 5 tahun untuk mengevaluasi kesesuaian produk rancangan terhadap kondisi aktual di lokasi perancangan. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan Sowan Srojo, Pesona Wisata Alam Wono Asri dan Sonorejo. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, proses pengumpulan data kami dapatkan melalui survei yang dilakukan secara online melalui beberapa cara. Pertama, webinar yang kami ikuti pada 4 Maret 2022. Kedua, kami melakukan wawancara dan koordinasi pada stakeholder terkait di lokasi perancangan melalui berbagai platform seperti WhatsApp dan Instagram. Terakhir, tidak lupa kami melihat lokasi perancangan melalui Street View untuk mengetahui kondisi existing kawasan perancangan. Selanjutnya, kami melakukan proses desain yang dilakukan berdasarkan berbagai analisis yang menghasilkan output site plan serta desain 3 dimensi kawasan perancangan. Nah, selanjutnya, mari mengenal lebih lanjut tentang kawasan kami. Sowan Srojo merupakan wilayah studio perancangan kami yang terletak di Kabupaten Kediri, Kecamatan Grogol, tepatnya di Desa Sonorejo dan Desa Wono Asri. Kawasan ini memiliki luas wilayah sekitar 45,5 hektar dan jarak yang berdekatan dengan kawasan perkotaan Grogol. Potensi pada kawasan perancangan sebagian besar meliputi sektor pariwisata dan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan kawasan perancangan memiliki potensi sumber air alami yang memiliki nilai sejarah berupa wisata sumber air Sumber Agung. Kemudian, UMKM lokal Desa Wono Asri dan Desa Sonorejo juga memungkinkan adanya peningkatan nilai tambah dengan integrasi melalui sektor pariwisata. Kesenian budaya jaranan Wono Asri yang sudah terkenal di seluruh Jawa Timur, dan kelompok masyarakat yang aktif, hingga aksesibilitas kawasan yang mendukung juga menjadi bagian dari potensi kawasan yang melimpah. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata, seperti sarana dan prasarana pariwisata yang belum dikelola dengan baik, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga UMKM lokal yang belum dipasarkan secara optimal. Masalah tersebut dapat menghambat pengembangan kawasan perancangan menjadi suatu desa wisata yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wono Asri dan Desa Sonorejo dengan integrasi produk unggulan desa dan sektor pariwisata. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka dihasilkan isu utama dari kawasan Sowan Srojo, yaitu kurang terintegrasinya pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan UMKM lokal dan infrastruktur pendukung. Konsep ini membawa 3 subtema yang menjadi nilai utama, yaitu ekoturism, cultural tourism, dan local economic development. Respon ini berfokus pada peningkatan fasilitas dan prasarana penunjang, pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal, serta pengembangan produk unggulan. Selanjutnya, yuk mari kita lihat bersama-sama bagaimana desain kawasan perancangan Sowan Srojo pada tahun 2042. Selamat datang di desain rancangan kawasan Sowan Srojo tahun 2042. Dalam mendesain kawasan perancangan, terdapat benchmark yang dipakai untuk tiap-tiap kawasan. Dimulai dari main entrance, kawasan Sowan Srojo atau tagline Pesona Wisata Alam Wono Asri Sonorejo memiliki gapura selamat datang yang ditandai dengan motif batik Panji khas peninggalan Kerajaan Kadiri.
Nah, pada site plan kami, pertama terdapat kawasan sentral UMKM yang dibangun sebagai respon pemasaran UMKM lokal yang belum optimal. Kami juga menyediakan food court, sewa andong dan sepeda, taman, serta sarana penyedia informasi terkait sejarah batik Panji. Kemudian terdapat kawasan agrowisata yang merupakan respon dari adanya pengembangan lahan pertanian jadi agrowisata yang di dalamnya dilengkapi dengan greenhouse, balai edukasi, taman bermain, mini farm, dan sawah edukasi. Pemanfaatan agropolitan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang memiliki keterhubungan dengan kawasan wisata lainnya. Adanya kawasan agrowisata dapat memberi manfaat seperti dapat melestarikan budaya wewitan yang biasa dilakukan oleh para petani sebagai sarana edukasi dan sebagai sarana berdagang bagi masyarakat di kawasan ini. Selanjutnya, ada kawasan Sumber Agung yang dapat dikembangkan sebagai respon untuk meningkatkan daya tarik kawasan perancangan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedang pada kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai irigasi untuk kawasan pertanian. Selain itu, juga terdapat amphitheater sebagai tempat pagelaran seni budaya jaranan Desa Wono Asri, juga terdapat sarana rekreasi dalam bentuk wahana air seperti kolam renang dan perahu air. Kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan musola, gazebo, taman bermain, serta food court terpisah sebagai respon masalah adanya tempat makan di pinggir sendang yang berpotensi mengotori sumber air. Selanjutnya, terdapat kawasan guest house yang dibangun untuk mengakomodasi dan menunjang kegiatan rekreasi para wisatawan yang berkunjung pada kawasan wisata. Kawasan guest house terdiri dari bangunan dari kayu yang ramah lingkungan dengan langgam rumah Jawa sesuai budaya setempat dikelilingi dengan hamparan sawah yang asri. Kamu juga bisa belajar membatik melalui kriya batik pada kawasan guest house ini loh. Kemudian terdapat kawasan hunian sebagai tempat tinggal bagi masyarakat setempat yang dirancang dengan adanya peningkatan kualitas dan penyediaan sarana, prasarana, serta utilitas dan jaringan jalan yang baik. Juga terdapat rumah industri dan produksi batik Panji sebagai salah satu budaya di kawasan perancangan. Keberadaan kawasan hunian ini juga sudah tersedia untuk kebutuhan unit rumah sampai dengan tahun 2042. Dan terakhir adalah kawasan pelayanan umum, yaitu ditandai dengan keberadaan TPS 3R yang dapat mengolah sampah menjadi pupuk ataupun kompos yang ramah lingkungan. Pada skala hunian juga terdapat masjid, musola, balai warga, taman, serta apotek dan klinik untuk mendukung aktivitas masyarakat. Selanjutnya, dari analisis perancangan yang telah dilakukan, disusun analisis untuk menentukan manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan yang digunakan pada kawasan Sawensrojo terdiri dari skema BOT, PCP, dan skema pemerintah. Skema BOT adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mengelola aset yang berpotensi menghasilkan profit. Skema PCP merupakan kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat yang diterapkan pada kawasan yang tidak menghasilkan profit untuk fungsi revitalisasi dan rehabilitasi kawasan. Skema pemerintah merupakan konsep pengelolaan pemerintah yang dilakukan pada kawasan pelayanan umum dan penyediaan prasarana dan utilitas kawasan. Selanjutnya, kami menganalisis kelayakan proyek di mana didapatkan bahwa skema BOT merupakan satu-satunya skema yang layak dibangun secara finansial dan layak secara sosial ekonomi. Sedangkan skema PCP dan pemerintah tidak layak secara finansial namun layak secara sosial ekonomi. Dari semua skema di atas, jika diakumulasikan, maka profit yang didapat yaitu sebesar 19,2 miliar rupiah. Pendapatan tersebut bersumber dari keberadaan loket tiket maupun penyewaan pada kawasan wisata, guest house, parkir, penyewaan kios camp dan food court, juga pendapatan yang berasal dari apotek dan klinik. Sekian dulu ya perjalanan studio kami. Sampai bertemu di Sawensrojo 2042 nanti. Selamat kepada Sevi. Cici. Cici depan Hah? Gak bisa mikir gitu loh kalau udah malam nanti jadinya kayak tadi. Ya Ngapain? bisa orang lagi gomes. Bahasnya nanti jadi lambung gak enak. Kenapa? Bukan mukanya kalian yang kesel. Kenapa nggak usah masuk semua biasa? Anak. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga kalian sehat selalu.